mendengar lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Menurut kamu, apakah nenek moyang kita benar-benar seorang pelaut hebat yang mampu mengarungi berbilang samudera di dunia? Jawabannya adalah iya, benar. Di masa lalu, banyak warga Nusantara berhasil mengarungi lautan dan singgah pada banyak negeri di dunia. Salah satu bukti dari kehebatan mereka di masa lampau adalah adanya perahu kuno yang dibuat dan digunakan untuk mengarungi samudera di dunia. Well, terlepas dari itu, berikut kami telah merangkum 5 perahu kuno buatan Kerajaan Nusantara yang pernah digunakan untuk menjelajah dunia. Yang pertama, perahu lancang kuning. Perahu lancang kuning ini merupakan jenis perahu kuno yang pernah dibuat ribuan tahun lalu loh. Masyarakat suku Melayu di wilayah Riau membuatnya dengan desain yang unik, yang mana pada bagian depan perahu berbentuk lancip yang dapat dimanfaatkan sebagai pemecah angin. Selain itu, terdapat juga layar pada bagian depan dan juga tengah di kapal jenis ini. Perahu ini merupakan simbol kebesaran dari kerajaan di masa itu, Toppers. Memiliki perahu jenis ini dapat diartikan bahwa sebuah kerajaan memiliki penduduk yang makmur. Saat ini, perahu lancang kuning banyak diadopsi oleh suku-suku lokal Indonesia untuk digunakan sebagai alat transportasi. Yang kedua, perahu pinisi. Kalau perahu pinisi ini merupakan salah satu perahu tradisional yang dikenal sangat hebat dan diciptakan pertama kali sebelum abad ke-15. Itu artinya seputar tahun 1300 hingga 1400-an, perahu super besar ini telah dikembangkan oleh warga suku Bugis di Makassar. Perahu pinisi menjadi salah satu ikon dari masyarakat Bugis dan tak bisa dilepaskan dari budaya mereka. Dahulu kala, kapal ini banyak digunakan untuk kepentingan perdagangan antar pulau. Selain itu, banyak penjelajah Bugis yang menggunakan pinisi ini untuk mengelilingi dunia, Toppers. Perahu pinisi dibangun diiringi sejumlah filosofi yang menyertainya ya. Salah satu yang sangat terkenal adalah jumlah tiang utamanya. 2 buah tiang utama mengisyaratkan adanya 2 kalimat syahadat. Selain itu, 7 buah layar pun juga merupakan simbol jumlah ayat pada surat Al-Fatihah. Yang ketiga, perahu Borobudur. Jenis perahu satu ini ditampilkan dalam relief Candi Borobudur loh. Diperkirakan perahu dengan 2 cadik ini telah ada sejak abad ke-8 Masehi. Perahu ini merupakan jenis perahu yang banyak digunakan oleh bangsa bahari Austronesia dan mereka menyebar ke hampir semua wilayah Asia Tenggara dan negara-negara di seputaran Samudra Hindia. Jenis perahu ini diperkirakan kerap digunakan di Indonesia sekitar abad ke-7 hingga ke-13. Saat itu kemungkinan besar ya Wangsa Shailendra menggunakan perahu Borobudur untuk perdagangan. Selain itu, Kerajaan Bahari Sriwijaya juga diperkirakan memanfaatkan perahu ini untuk menjelajah wilayah di Nusantara dan juga dunia. Pada tahun 2003 lalu, seorang ahli perahu asal Indonesia menciptakan replika perahu Borobudur ini dan diberi nama Samudra Raksa. Kemudian selama 6 bulan sejak Agustus 2003, perahu ini kemudian digunakan untuk misi penjelajahan dan nyata tiba di Ghana, Afrika dengan selamat. Hal ini membuktikan jika pada masa lalu bangsa kita sungguh telah melakukan hubungan perdagangan sampai ke Afrika, Toppers. Luar biasa kan? Di posisi yang keempat, perahu jung. Jenis perahu yang satu ini merupakan salah satu jenis perahu paling hebat yang pernah diciptakan bangsa Nusantara di abad ke-15 hingga ke-16. Perahu ini digunakan untuk melakukan pelayaran dari Nusantara menuju Tanjung Harapan, Afrika dan Madagaskar. Seorang penjelajah bernama Diego de Coto mengatakan wilayah perairan pada masa itu didominasi oleh orang asal Jawa yang menggunakan perahu yang satu ini. Pada masa sebelum Belanda masuk dan membuat Nusantara menjadi koloninya, perahu jung sering digunakan untuk kepentingan perdagangan. Bahkan jalur lalu lintas rempah banyak dikuasai oleh pihak yang menggunakan jenis perahu ini loh. Pada abad ke-17, keberadaan perahu ini semakin menipis dikarenakan larangan dari Belanda untuk melakukan kegiatan perdagangan.
Di posisi yang kelima, perahu Patorani. Perahu yang banyak orang-orang dari kerajaan Goa ini merupakan perahu Patorani Toppers. Perahu ini juga banyak dipakai untuk alat transportasi dan juga perdagangan antara kerajaan Goa dan kerajaan sekitar yang menginginkan hasil bumi dan rempah yang melimpah. Saat ini, perahu Patorani lebih sering dimanfaatkan untuk melaut oleh nelayan setempat ya. Mereka kerap menggunakan perahu satu ini untuk berlayar di sekitar perairan Galesong untuk menangkap ikan terbang. Perahu Patorani adalah salah satu perahu tradisional yang masih ada dan terus digunakan hingga saat ini. Nah Toppers, perahu-perahu tradisional Indonesia tadi membuktikan ya bahwa Indonesia benar merupakan bangsa bahari di masa lalu. Semoga apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita bisa menginspirasi rakyat Indonesia agar berjuang terus untuk maju. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Silakan tinggalkan like dan juga komentarmu di video ini untuk kemudian kita diskusikan bersama. Dan jangan lupa tentunya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng